Selesai meracik pil keabadian ini, berapa banyak batu ajaib yang akan kudapat kembali? Jangan rekam. Headline hari ini sudah ada. Apa yang terjadi? Ini tempat mana? Serius main peran sampai meledak sehebat ini sok profesional. Ini jelas siasat penderitaan hari ini gue datang ke lokasi syuting. Ini pasti ingin bersaing dengan Song untuk mendapat Semua perhatian. pada nganggur ya, syuting sudah selesai. Ling Kiki, jangan pikir bisa menarik perhatianku dengan cara ini untuk menikahiku. Kamu sudah menggunakan segala cara, mengandalkan perjanjian pernikahan yang kita buat saat kecil. Pertama membujuk nenek untuk memaksaku menikah. Kemudian merancang jebakan untuk Yanran sampai dia terbuka di depan umum. Membuatnya malu dan hampir bunuh diri. Kali ini bahkan sampai memainkan drama ancaman bunuh diri. Ling Kiki, kamu sudah melanggar batasku hari ini pernikahan ini. Aku pasti akan membatalkannya. Tempat apa ini? Aku ini Xuan dan Xian Jun. Ternyata meledak karena tungku meracik pil. Kalau ini tersebar, tidak akan membuat 3 dunia dan 6 jalan tertawa terbahak-bahak. Ini uang kompensasi perceraian ini ada 100 juta. Berani menghina Xian Jun ini. Kamu sedang bermain hard to get denganku. Masih berani datang. Ling Kiki, kamu sedang bermain api. Isi sendiri berapa yang kamu mau. Pernikahan ini pasti kubatalkan. Ada versi upgrade bom-bom pil. Ling Kiki, selamat. Kamu berhasil membuatku marah. Kalimatmu ini terdengar sangat familiar. Kamu marga Gu atau Fu? Aku dengar dari Xian di langit penguasa dunia ini. Gu dan Fu masing-masing setengah. Jangan pura-pura bodoh aku, Gu. Aku Gu Yantin tidak akan melunak padamu. Rekan seperjalanan menurutku. Hari ini kamu akan mengalami kerugian finansial. Ini semua karena kamu. Aku sudah selesai bicara seminggu lagi. Aku akan mengadakan konferensi pers mengumumkan pembatalan perjanjian pernikahan kita. Hati-hati. Masih tertawa. Sial, karena mulutmu ini, Ling Kiki, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyebarkan ini, aku akan. Kamu benar-benar tidak sopan. Aku baik hati mengingatkan. Kamulah yang tidak percaya. Kamu hanya milikku, bahkan jika kamu tidak utuh. Wah, tertipu sampai bangkrut. Jadi tuli buta, kaki tangan patah. Akhirnya selamanya dikurung di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Apa ini makhluk paling menyedihkan? Ling Kiki, keberanianmu semakin besar. Berani mengutukku. Aduh, meski takdir tidak bisa dilawan. Aku seharusnya tidak ikut campur ini, tapi uang bisa membuatku berputar. Asal bayarannya cukup, dewa ini akan membantumu mengubah takdir. Pertimbangkanlah, teman. Ling Kiki, kamu main jadi pendeta. Lalu menganggap diri sendiri master. Jangan kira dengan meledakkan diri seperti ini bisa pura-pura jadi hantu. Kamu bilang siapa hantu dewa ini? Adalah bunga terindah di dunia dewa. Hantu. Aku Dewa Xuan dan yang terhormat. Kemana-mana harus menjaga martabat. Wanita ini kenapa aneh sekali apa yang dia katakan tadi. Tertipu sampai bangkrut. Jadi tuli buta. Kaki tangan patah. Akhirnya selamanya dikurung di ruang bawah tanah yang gelap gulita. Kamu tadi. Astaga, tenaga dewa terlalu kuat, tapi tidak apa-apa. 1 jam lagi langit akan pulih. Kak, kamu baik-baik saja. Ahyan, kenapa kamu bisa begini? Ling Kiki, aku tadi di luar. Mendengar suara berisik di dalam, ternyata kamu ingin memaksa kakakku. Mau main paksa ya? Aku jangan main tuduh kamu. Muka kamu jangan tebal-tebal, ya aku kasih tahu. Kakakku dan kakak Yanran adalah pasangan idaman masyarakat zaman sekarang. Kamu masih mau ikut campur, tidak malu?
Sial, benar-benar sial. Pria yang begitu suci, ternyata dijebak. Siapa yang bicara? Reputasi hancur, tidak hanya itu, masuk penjara menjahit seumur hidup, diperlakukan semena-mena. Bisa-bisa kamu menghina aku hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Zeyu. Saudara kandung sejati. Satu lebih parah dari yang lain, ada masalah dengan makam leluhurnya. Kak, dengar dong dia ngomong apa. Apa sih, aku ngomong apa? Zeyu, aku tahu. Kamu punya prasangka terhadap adik Kiki. Tapi dia memang nggak ngomong apa-apa. Aku malah dengar. Suara hati Ling Kiki. Adik Kiki, aku dengar. Kamu baru saja kena ledakan saat syuting, aku bantu dandannya. Sebentar lagi syuting adegan berikutnya. Lawan aku? Pakai barang yang udah diutak-atik buat aku. Mau bikin aku alergi dan malu di depan dewa kayak aku. Bisa-bisa aja kamu. Ayo. Mending kamu dandan sendiri aja. Aku lihat blush on kamu agak tipis nih. Mau aku kasih 2 tamparan biar merah? Kamu ngapain sih kakak Yanran, dia nggak mungkin. Gimana bisa apa yang dia bilang sebelumnya juga benar? Nggak mungkin lah. Adik Kiki, aku cuma mau bantu dandan. Kok malah bikin kamu kesal? Jangan panggil aku adik terus, kamu sopan gak sih? Kalau dihitung dewa kayak aku lebih tua. Ratusan tahun dari nenek buyut kamu. Ling Kiki, kakak Yanran itu artis papan atas. Dia mau bantu dandan kamu, itu rezeki kamu. Rezeki itu mau kamu nggak sih, artis papan atas? Aku lihat dia lebih kayak ratu lautan, udah banyak yang dia kumpulin. Yanran itu dikenal sebagai Dewi Polos. Udah lama debut nggak ada gosip apa dia. Ada sisi lain yang aku nggak tahu. Aku tahu kamu masih marah sama aku. Di internet bilang aku dan Ayan itu pasangan idaman. Itu cuma tulisan media, jangan diambil hati. Pasangan idaman aku lihat. Lebih kayak Fua Feng Wai yang ditempel di pintu pas tahun baru. Maaf ya kak, aku biasanya nggak gampang ketawa. Kecuali aku nggak tahan. Aku pikir kita cariin dia dokter. Periksa otaknya. Aku pikir lebih baik cari dukun buat usir setannya. Udah pada siap ya pindah lokasi? Pindah apa? Kerja syuting jalan. Song Yingho, tadi rupa tanya Anda. Wajah Anda kenapa ini? Sedikit alergi debu, tutup saja sudah. Anda benar-benar profesional, itu kru pergi. Bersihkan debunya sampai habis. Drama kita ini dengan dukungan Anda. Benar-benar seperti harimau berzayap, naga terbang, ular menari. Naga melingkar, ular tahun, ular keberuntungan besar. Box office musim semi pasti laris. Kalau aku gimana? Kamu semoga sukses. Semangat. Itu semua departemen siap ya. Tunggu kameranya, sampai kita mulai syuting Song Yingho. Anda istirahat di mobil saja. Medan energi yang kuat sekali. Siapa yang meledakkan monitor saya? Ini benar-benar tim ledakan. Pertama main api lalu ramalan. Sekarang main bom-boman, kapan dia belajar ilmu sesat ini? Ling Kiki, bagaimana kamu masuk ke kru? Kamu tidak tahu berani-beraninya bikin onar di kru. Kamu tahu peralatan saya ini harganya berapa? Saya kira itu medan energi paling-paling saya. Ganti rugi saja, pil saya ini sangat berharga. Kekuatannya besar sekali, banyak dewa minta ke saya masih tidak rela. Ling Kiki, acting jelekmu. Menghina saya sudah cukup. Sekarang malah bawa pil jelek ini. Bodohi IQ saya. Jangan. Rendah hati. Kamu jangan main ledak-ledakan sendiri. Kamu tidak ganti rugi, malah pakai ini menyakiti saya. Pil itu kamu sendiri yang remukin. Kenapa salahin saya? Sudah. Saya pinjamkan alat saya sekali saja. Saya baru pakai, efeknya bagus. Kamu ada habisnya tidak blokir saya, akan blokir kamu di seluruh industri. Kamu ini kenapa sih? Alat saya ini di luar orang lain tidak bisa sentuh, saya baik hati. Pinjamkan kamu sekali, kamu malah mau bunuh saya. Kamu ini serigala berbulu domba. Mas, dia ini. Mungkin saat itu kita tidak terlalu mengenalnya. Saya mau lapor polisi sebelum pengacara saya datang. Saya tidak akan bicara satu kata pun denganmu. Saya bicara adil.
Aku yang bayar 10 juta cukup nggak? Wah, lebih dari cukup. Terima kasih Pak Gu. Pak Gu emang dermawan. Senjata rahasia jelek ini masih lebih mahal dari obatku. Lu sok-sok aja deh. Kakakku kasih kamu uang 1 miliar buat putusin tunangan. Kenapa nggak kamu keluarin? Itu nggak cuma 1 miliar loh. 1 miliar itu berapa emas ya? Emas 1 miliar. Bisa nutupin seluruh ruangan ini. 1 miliar aku. Kamu udah bakar. Kenapa aku nggak bikin pil penyesalan ya? Rumah emas kesayanganku. Lepasin sekarang, nyesel udah telat. Aku kasih tahu belum ada cewek yang berani lawan kakakku nikah ini. Pasti batal. Ribut aja lu ginian pasti makin benci. Posisi Nyonya Gu cuma bisa jadi milikku. Aku setuju putusin tunangan, bisa nggak? Kasih aku kartu kecil itu lagi. Putusin berapa kali juga boleh. Tolong. Sekarang belum saatnya putusin tunangan, aku harus cari tahu. Apa yang dia bilang beneran apa enggak? Nikah nggak jadi, batal. Sekarang kamu ganti baju. Ikut aku pulang. Kak, Lu kok pelit banget sih? Berani rebut ikan gendutku, tunggu aja. Link Kiki aku nggak peduli. Pil jelek itu dari mana, nanti jangan sembarangan keluarin. cewek mau tahu Renang fitness nggak? 1 miliar kasih aku semua buat aku. Sehari nggak ngasih 1 kartu, sekarang bagus. Langsung selesai. Walaupun nggak tahu gimana bisa ke tempat aneh ini. Heng, di sini lebih seru dari dunia dewa. Di jalan malah ada yang bagi-bagi uang. 1 rumah emas. Cewek ini hari ribut di lokasi syuting. Jangan-jangan dia mau berhenti akting, pindah haluan jadi fitness. Kenapa tiba-tiba berhenti? Katanya mau pulang kan? Mobilnya macet nggak bisa keluar. Ini mobilnya. Ya. Mobilku terhalang. Cepat cari orang untuk memindahkannya. Sudah, ayo pergi. Ah, Tapi mobilmu ini tidak ada sapi atau kuda. Pakai apa untuk menariknya? Guzong, ada apa dengan mobilnya? tidak apa-apa. Guzong, silakan naik, baju sudah diletakkan di dalam. Kenapa ganti baju juga mau lihat? Aku dewa, lihat kenapa. Ternyata kamu sapi dan kudanya. Guzong, mobilnya kehabisan bensin, harus isi bensin. Isi bensin. Turun. Siapa? Kiki, nenek rindu padamu. Malam ini pulang dengan Yantin makan malam bersamaku. Nenek apa berani memanggilku? Nenek tahu aku akan membawanya pulang. Guzong, kesini, mobil butuh 6 jam. Sampai tengah malam. Mau naik mobilku? Mobilmu. Biarpun aku menunggu di sini 7-8 jam, tidak akan naik mobil jelekmu. Naik. Jangan cengeng, pegang erat.
salah jalan. Turun. Kenapa kamu memarahiku? Lucu sekali. Gerakanmu bagus. Apa susahnya? Cepat kembalikan kapibara milikku. Kalau tidak aku akan membuat kalian semua mati. Kamu kenapa lagi? Kamu tidak dengar dia bilang mau membuat kita semua mati, cepat pergi. Masuk. Ini bukan kapibara yang aku mau. Aku mau kapibara hidup yang nenek berikan. Lagi-lagi bikin ribut. Paman, Ya, berani menatapku wanita menyebalkan. Wang Zi, keluargamu punya tahta untuk diwariskan. dia bernama Wang Zi. Paman pecat mereka semua, mereka tidak menjaga dengan baik kapibara saya. Kalau kamu masih ribut, aku akan memotong uang jajanmu. Paman, kamu jahat, aku tidak peduli. Cepat cari, kalau tidak ketemu aku akan mati kelaparan. Ribut sekali. Kapibara kamu sudah tidak mau sama kamu, pulang cari mama. Kamu wanita jahat, aku akan minta nenek mengusirmu. Dia hanya anak kecil. Anak kecil, aku masih bisa mengatasimu. Aku kasih kamu pil diam. Ini tidak ada efek samping kan? Ada, tentu ada. Kalau makan bisa organ dalam hancur. 7 lubang keluar darah. Anak kamu kenapa sayangku? Kamu kenapa jadi bisu? Jangan bikin mama takut. Kalau kamu ada apa-apa, mama juga tidak mau hidup. Dari awal Frame memang seperti ibu seperti anak. Sama ributnya. Ling Kiki, kamu sudah cukup ribut belum? Nangis saja, nangis saja. Lagi pula tidak bisa nangis beberapa hari lagi. Masa iya, kakak dan Wang Zi baru-baru ini dalam bahaya. Barusan aku dengar suara palsu ya, Ling Kiki. Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu tahu tidak, kamu adalah orang yang paling tidak disukai di keluarga Gu. Hah, aku tidak tahu. Dia yang maksa aku datang, aku bilang juga. Barusan di depan pintu aku tidak mau masuk. Nenek yang kangen sama dia. Nenek tahu selalu berpihak keluar. Ling Kiki, kamu sampai ke rumah juga. Sungguh tidak tahu malu. Bibi Yanran, aku kangen banget sama kamu. Wang Zi, jangan ngomong sembarangan. Kamu akhirnya datang. Kalau tidak, benar-benar merasa diri sendiri sebagai nyonya muda keluarga Gu. Kakak Jingyu, jangan bilang begitu. Kiki adalah tunangan Ayan. Datang ke acara keluarga itu wajar. Aku dan Ayan memang tidak jodoh. Sekarang kamu bawa dia pergi. Jodoh ini aku juga tidak mau. Kamu benar-benar tidak mau menikah sama aku. Jangan salah paham, aku cuma temannya. Bukan cuma teman biasa. Kamu cuma salah satu ikannya. Apa yang terjadi? Aku bisa dengar isi hatinya. Ikan? Ikan apa? Aku adalah seekor ikan. Sudah mulai gila lagi. Diam, kamu di sini juga diam. Apa aku seharusnya tidak datang membuat semua orang tidak senang? Aku yang berlebihan, aku pergi sekarang. Yanran sudah datang, kenapa belum masuk? Yang seharusnya datang sudah datang. Apa kamu makan tai? Makan tai. Jangan bicara sembarangan, dia ibuku. Ibumu. Kamu. Ibu Guyantin. Sangat muda ya, tidak bilang dikira adiknya. Jangan pikir dengan memujiku. Aku akan memaafkanmu. Siapa yang memujimu? Aku beritahu kamu, istri muda keluarga Gu harus seperti aku, lembut dan elegan, sopan dan anggun. Sudah kubilang berkali-kali beri uang dan aku akan mengembalikannya, dia yang tidak memberiku uang. Ibu, aku bisa bersaksi, memang tidak mengembalikan uang. Kamu urus anak sulungmu itu. Zeyu sudah besar ya. Guyantin, dasar anak nakal. Apa otakmu kemasukan air? Wow, sangat elegan. Intinya, seluruh keluarga kami sudah menentukan.
Dialah istri muda keluargaku di masa depan. Ah, lubang api keluarga kalian. Anjing saja tidak mau melompat, anak sulung bunuh diri, anak sulung mati tragis, anak bungsu menjahit, cucu diculik. Diri sendiri juga didorong ke krematorium, dibakar hidup-hidup. Keluarga yang sangat malang. Kamu, Aku apa? Apapun itu benar atau tidak, aku tidak akan membiarkan kejadian ini terjadi. Menghancurkan tiket Wangzi bagaimana mungkin bisa? Jangan bikin ribut lagi ya kecil. kamu percaya nggak aku bakal robek mulutmu? Seluruh Jancheng, siapa yang berani melawan keluargaku? Bagaimana mungkin bisa berakhir seperti yang dia bilang? Kakak jangan marah, nanti sakit. Dia sudah mengutuk keluarga kita, kamu masih melindunginya. Cekat dia sakit. Aku bilang kamu yang sakit. Ada beberapa hal aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Kalau nggak tahu harus bilang atau enggak ya jangan bilang. Jaga baik-baik senjatamu. Biarkan dia bicara, aku mau lihat. Hari ini mulut anjingnya bisa ngomong apa. Topi yang dipakai hari ini bagus banget. Dikasih tanduk nggak tahu juga. Penampilan ini ditukar dengan Naikyu ya. Wang Ming selingkuh. Kalian ini kan sistem satu suami satu istri. Bagaimana bisa di luar ada satu lagi? Jangan suka memprovokasi suamiku. Baik banget sama aku, Kiki. Perkataanmu ini keterlaluan. Seluruh Jancheng, siapa yang nggak tahu? Suami kakak Jinyu itu banyak memanjakan istri. Orang tuaku itu pasangan teladan. Tentu saja harus berpura-pura baik sama kalian. Bagaimana bisa menipu habis uang kalian? Di luar ada orang lain. Kamu ngomong sembarangan, suamiku sayang banget sama aku. Dia seumur hidup, nggak mungkin ada wanita lain di luar. Kalimat terakhirnya bener kok. Aku nggak bilang itu wanita. Nggak pantas buat anak-anak. Ling Kiki, aku lawan kamu. Kakak-kakak tenang-tenang. Lihat deh, kamu bilang terus kamu marah. Kamu ini suamimu. Di luar ada suami lain. Dan dia juga. Ini. Mungkin kebiasaan kita beda, tapi di tempat kami, satu suami satu istri bukan artinya begitu. Tapi, dia menikahimu bukan karena cinta, tapi karena Kalian kenapa? Kak, obat jantung khusus merek Kiki. Orang mati pun bisa dihidupkan lagi. kakak. Tidak mungkin. Mama Wangzi akan melindungimu. Apa yang terjadi, kamu juga bisa mendengar pikirannya. Apakah yang dia katakan benar semuanya? Mama tenang saja, biar aku yang urus ini. Siapapun yang berani menyakiti keluargaku, aku pasti akan membuatnya membayar. Kakak Jinyu. Kiki masih muda, mulutnya tidak ada penjaga. Dia tidak sengaja membuatmu marah, jangan marah padanya. Aku sengaja membawakanmu sarang burung walet langka. Bagus untuk tubuhmu, cobalah. Aroma teh hijau ini tercium dari 800 jalan jauhnya. Masih bermain, apalagi seharusnya kamu buka kedai teh saja. Yanran, kamu memang perhatian. Zeu, ini sepatu bola terbaru yang kubelikan untukmu. Terima kasih kakak Yanran, kamu baik sekali. Ayan, ini kacamata hitam khusus. Yang kupesan dari Master Alun. Ditipu sampai bangkrut. Sampai tuli dan buta. Hadiah ini memang luar biasa. Xiao Wangzi, lihat apa yang kubawakan untukmu. Kapibara kesukaanmu. Ada apa? Benar-benar pandai memberi hadiah ya. Langsung menusuk ke hati orang. Menangis terus-menerus sampai keberuntungannya habis. Benar-benar ingin memberinya pil bungkam lagi. Kiki, maaf ya. Aku tidak tahu kamu datang, jadi tidak menyiapkan untukmu. Tidak perlu, aku tidak butuh. Barang-barang ini ada yang sudah kedaluarsa, ada yang palsu. Sepatu itu tidak tahu sudah dipakai berapa orang. Sudah ada jamur kaki. Dengan memberi hadiah ini, sampah di rumah pasti sudah bersih ya? Bibi, hadiah terakhir ini untukmu. Ini dari lelang. Gelang giok Kaisar Langkahem. Gelang ini tidak terlihat palsu. Dengar Bibi suka jadi minta orang untuk membelikannya. Ada masalah dengan tangan ini. Kiki, aku tahu kamu tidak menyukaiku.
Kamu boleh menghancurkan gelangku tapi jangan mempengaruhi perasaan bibi. Yanran, aku juga nggak ngomong apa-apa kok. Aduh, baru kali ini aku melihat yang seperti ini. Kamu kayak ayam yang nyembah musang, hari ini ketemu aku kayak nabrak baja deh. Bawa gelang racun buat nipu orang, kamu kayak timbul ya, pengen dipukul ya. Kamu, Ling Kiki mulutnya memang tajam. Bicara aja bisa bunuh diri. gelang racun. Ini sebenarnya apa sih? Dia fitnah aku, Tante. Waktu lelang kemarin Tante juga ada di sana. Tante harus membela aku, ini memang sama seperti yang aku lihat sebelumnya, Lin. Kiki, kamu bilang ini ada masalah. Ada buktinya nggak? Bukti nggak ada, suka-suka aja deh. Aku bisa nahan orang yang pengen mati. Kebetulan udah pecah jadi beberapa bagian. Satu orang satu di rumah. Tangan-tanganan ke neraka bareng-bareng. Paman usir perempuan jahat ini. Dengar nggak, Ling Kiki, lebih baik kamu pergi sendiri. Wangzi, maksudnya kamu. Gelang yang kamu kasih isinya racun. Semuanya bahan beracun, kamu kasih barang kayak gini ke mamaku. Kamu niat apa sih? Ayan, aku benar-benar nggak tahu ini kenapa. Aku juga ditipu, Tante. Kasih aku waktu, pasti aku cari gelang asli buat Tante. Artis ini kayaknya palsu ya, nangis lama-lama. Tetes air mata aja nggak keluar. Gak usah repot-repot, hari ini acara keluargaku. Gak bisa menahanmu lagi, Tante. Kalau begitu hari ini aku mengganggu. Aku akan cari tahu, pasti kasih penjelasan ke Tante. Jalan pelan-pelan ya. Kiki memang menantu yang baik. Ayo duduk sini, minggir. Ayo duduk sini, duduk. Kiki, sini cepat duduk. Kiki, hati-hati kakinya. Salam Tante. Kalian pernah mikirin perasaan aku nggak? Aku nggak bilang mau nikah sama dia. Keluarga gue memang ahli sulap. Aku jadi favorit nih. Kiki, nenek kangen banget sama kamu. Nenek aku bawa orangnya. Orang yang punya keberuntungan besar. Lahir kaya, keturunan banyak. Sayang sekali terhambat oleh keluarga sial ini. Tapi mungkin bisa dapat sedikit keberuntungan juga. Kiki, kemari biar nenek lihat. Apa yang terjadi? Bukannya kita sudah sepakat. Jangan bawa dia menemui nenek. Kenapa kalian masih membawanya ke sini? Jangan asal tuduh, kami tidak melakukan itu. Sudahlah, sepertinya keluarga ini tanpa aku benar-benar akan berantakan. Ini, ambil uang ini. Tinggalkan anakku. Sampai jumpa. Tidak bisa. Mundur saja. Uang itu, anggap saja sebagai hadiah perkenalan untuk menantumu. Kenapa, istri? Apakah kamu punya rencana baru lagi? Kalau kamu tidak mengizinkan Kiki masuk, kamu yang harus pergi dari rumah ini. Ibu, apakah Ling Kiki pernah menyelamatkan nyawamu? Jangan keras kepala. Kamu harus mendengarkan pendapat orang lain, kan? Dia tidak hanya bisa menyelamatkan nyawaku, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Orang tua sial, ingat di belakangmu. Tidak ada siapa-siapa. Barang ini sudah ada di sini beberapa hari, ayo ketemu. Kamu lihat apa? Tidak kelihatan. Kamu si tua kecil. Aku minta izin, aku kasih ayahku satu kesempatan untuk membela diri. Membela diri apa? Persidangan dimulai. Mulai. Katakan apa yang sudah kamu lakukan. Kakek, jangan khawatir, katakan saja yang sebenarnya. Kalau ada masalah, paman besar dan paman kedua yang akan menanggung. Istri, aku tidak melakukan apa-apa. Cuma menyimpan sedikit uang saku. Rumah tidak kekurangan makanan, juga tidak kekurangan pakaian. Untuk apa menyimpan uang? Ibu pria menyimpan uang saku, kenapa? Di luar pasti butuh muka, kan? Jadi aku menyimpan uang sedikit berjudi. Meskipun uangnya sudah habis. Kamu berani berjudi. Aku tahu berjudi itu, salah sang Nyanyan sudah bilang padaku. Sekarang aku tidak berjudi lagi. Bagus, kamu siapa Nyanyan? Apakah kamu punya selingkuhan di luar? Tenang. Sayang, aku kakaknya. Kita kenal di internet. Cuma ngobrol online aja. Kamu berani pacaran online? Enggak pacaran online, dia tiap live streaming. Aku cuma kasih sedikit uang. Si nomor satu aku lihat. Bagus banget dia, bahkan menari buat senangin dia. Bahkan buka baju sama tunjukin paha. Seperti ini skalanya. Aduh, nggak bisa lihat lebih jauh lagi. Ayah ini agak keterlaluan. Ayah, kalau langit runtuh, kamu tanggung sendiri. Bilang kamu ngasih berapa? Enggak banyak, cuma 1 miliar. Kak, kasih aku dikit dong.
Besok kamu jadi kakakku. Lanjut bukan? Masih ada. Masih berani sembunyikan. Sayang udah nggak ada, aku udah ngaku semua. Langit tahu mana yang jujur mana yang nggak. Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang itu tuh. Dia baru berumur 18 tahun. Sayang Sang Yanyan udah jelasin ke aku. Umur aslinya bukan 18, tapi 28 tahun. Bukan 28 tapi 58. Dan Zhang Yanyan ini bukan cewek cantik, tapi cowok kasar cuma mau nipu kamu. Buat bawa kamu ke Myanmar ambil ginjal. Apa? Gu Mingwei, kamu lihat deh gimana aku ngurus kamu. Kamu keluar. Salah kamu pelan-pelan. Nenek kamu lucu banget. Lahirin ayahku yang jadi bahan lelucon. Itu ayahmu. Ada hubungannya sama nenekku apa MA? Pakai ini jangan sampai tangan kamu sakit. Elegan enggak pernah ketinggalan zaman. Cucuku yang cantik. Nenek udah nunggu kamu lama Kiki. Kapan kamu nikah sama cucuku ini? Nenek tahu. Enggak cocok sama kamu, dia bodoh. Enggak bisa ngomong tapi tenang aja. Kamu hanya perlu menikah ke sini. Keluarga Gu pasti akan memberimu kompensasi. Aku bukan nenek. Aku adalah cucu kandungmu. Nenek ini sangat baik, aku sangat menyukainya. Menyesuaikan dengan adat setempat, mulai sekarang panggil dia nenek. Nenek, aku juga punya hadiah untukmu. Aku memberimu 2 rumah emas. Ling Kiki, nenekku sudah 70 tahun. Kamu memberinya kartu game. Kartu game apa? Usia 70 tahun, saatnya untuk berjuang. Kiki, hadiah yang kamu berikan padaku, aku sangat menyukainya. Nenek juga punya hadiah untukmu. Benarkah? Ya, kita. Keluarga Gu punya brankas. Di dalamnya ada harta pusaka keluarga Gu. Bagaimana kalau nenek memberikannya padamu? Terima kasih nenek. Tunjukkan performa yang baik. Aku harus segera melihatnya, aku hanya punya 1 anak laki-laki. Jangan sampai dia dibunuh. Semangat. Ini hadiah dari nenek untukku, jangan berpikir untuk menyimpannya sendiri. Setelah menerima harta pusaka ini, kamu akan menjadi menantu keluarga Gu. Meskipun Guyantin ini sangat sombong, suka marah dan pelit, tapi nenek sangat baik padaku. Menjadi menantu keluarga Gu, kenapa tidak? Mau mintalah padaku. Jangan paksa aku untuk bertindak. Aku akan membawamu pergi. Kamu yakin harta itu ada di sini? Ini jelas tidak ada apa-apa. Jangan bercanda, semua harta berharga keluarga Gu ada di sini. Di mana barangnya? Song Yanran lagi berani sekali. Berani mencuri barang milikku. Song Yanran, apa yang dia inginkan? Tidak baik. Aku akan membuatmu Yanyan, aku akan membuatmu menjadi nomor 1. Adakah yang bisa menggantikanku untuk 2 episode? Segel perusahaan dicuri. Segel ini selalu terkunci di rumah. Bagaimana bisa hilang? Sigo Kilyarga, Gu Hilang Dia, Terlihat Libi Merah Dara Pada Kita. Harta warisan dari neneknya juga dicuri. Wajar saja. Song Yanran, kau mencuri barangku untuk ikan peliharaanmu. Ikan jelek ini adalah saingan Guyantin, tidak bisa. Aku harus merebut kembali semua yang milikku. Kakak, di mana Song Yanran? Dia teman masa kecilmu ya? Meskipun sebelumnya kita salah percaya padanya, tapi aku rasa dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Gu. Benar? Jangan sembarangan menggunakan kata-kata, kita hanya beberapa kali bertemu saat kecil. Segel perusahaan berkaitan dengan urat nadi ekonomi keluarga Gu. Jika jatuh ke tangan yang salah, tidak tahu berapa besar kerugian ekonomi yang akan terjadi. Apa yang dia inginkan? Ditipu sampai bangkrut. Benarkah akan seperti yang dia katakan? Tidak bisa, kita harus merebut kembali segel perusahaan. Masalah besar seperti ini masih ada waktu untuk rapat. Cepat ikut aku mencari barang itu.
Ibu kalian jangan pergi. Satu tua dan satu kecil serahkan pada Anda. Kita pergi. Nian barang yang kau minta. Aku sudah mencurikannya untukmu. Hari ini kau harus lembut. Tenanglah sayang. Kiki terbanglah dengan berani. Jika ada masalah terbanglah sendiri Kiki. Kikai? Siapa mereka? Mereka adalah penggemarmu. Orang yang menyukaimu bisa memberimu rumah emas. Simpan. Semua hari ini, kita punya hal yang sangat penting. Kami sangat menyukaimu Kiki. Sudahlah, mari kita pergi bersama. Hari ini aku akan mengajakmu makan buah besar, ayo. Berhenti, siapa kalian ini, bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Kau ikut. Lantai baru saja dipel. Baik. Ayo. Yang suka bisa kasih aku like. Kau juga ikut, ayo, aku akan memberimu kesempatan menjadi selebriti jutaan. Ayo. Ayan, kenapa kau datang? Guzok, Bisa-bisa kena penyakit mata. bermain begitu seru ya? Di siang bolak-balik begini sungguh memalukan. Jadi kehancuran keluarga Gu dimulai dari sini. Aku tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Yan, dengarkan aku jelaskan. You can seperti yang kamu lihat. Aku tidak tertarik dengan urusanmu, kembalikan barangku. Yan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Benar-benar bisa menampung kapal di perutnya. Seekor ikan lele sebesar itu juga bisa masuk. Selamat datang di ruang cicetku teman-teman. Hari ini bintang utama kita adalah aktris Song. Pemecatan jangan difoto. Warga online ada gosip besar nih, pasti bakal trending. Buruan gabung obrolan seru. Tidak mau dipecat. Sudah nomor 1 di trending, ya ampun. Rezeki segede langit ini harus dipegang erat nih. Yan Bu, dia pakai masa depan keluargaku untuk memaksaku. Aku baru datang kemari, kalian harus percaya aku. Kamu berbohong, katanya kamu yang menggoda aku dan masih berani menyiramku dengan kotoran di depan presdirgu. Yan, kamu pukul aku. Memukulmu lalu kenapa? Sudah-sudah, jangan saling gigit kayak anjing, cepat serahkan barangnya. Kakak ipar, biar aku yang ambil. Berhenti. Wah, kakak ipar. Kenapa nggak teriak dari tadi? Aku juga nggak nyangka kamu selemah ini. Lain kali jangan ganggu adik ipar lagi. Apa katamu, dia adalah hatiku, jantungku. Permen manisku tersayang. Apa yang kalian lakukan? Jam kerja cepat bubar-bubar. Dan kalian juga tunggu surat somasi dariku. Bos, ini semua demi kinerja perusahaan. Enyah kau. Cepat enyah-enyah. Presdirgu, aku salah presdirgu. Ampuni aku hanya melakukan kesalahan yang setiap pria mungkin lakukan. Kamu. Minggir, pasang daun bawang di kepala, pura-pura jadi serigala besar. Tidak mau kasih aku cari sendiri ya? Mau apa kamu?
Apakah barang pusaka keluargaku ada di sini? Dan aku benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Barang pusaka dan stempel resmi. Kapan aku bilang kalau stempel keluarga Gu hilang? Kalian belum juga bantu aku cari. Cari. Adik ipar, ada berapa banyak kejutan lagi nih? Memang layak disebut harta warisan. Untung saja tidak terjadi malapetaka. Apakah benar seperti yang dikatakan nenek? Kunci perubahan nasib adalah Ling Kiki. Akhirnya aku menunggu keluarga kita, Gu. Diprediksi oleh Master. Bencana bisa diselamatkan. Nenek, maksudmu Ling Kiki bisa mengubah nasib keluarga Gu. Kiki adalah bintang keberuntungan dari langit. Dengan dia keluarga kita pasti bisa terhindar dari malapetaka. Ini alasanmu menyuruhku menikah dengannya. Tidak hanya itu, menikah dengan Kiki adalah keberuntunganmu. Kamu harus memberikan seluruh hatimu padanya, kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa segel keluarga Gu ada di sini? Tidak mau menjelaskan. Nian, selama ini, keluarga Gu sudah memberikan toleransi padamu, membiarkanmu bertahan di lingkaran ini. Sekarang sudah besar, tidak bisa membedakan siapa bosnya ya. Tidak Pak Gu, aku hanya tergoda sesaat. Tolong maafkan aku. Ayan, dia yang memaksaku, Ibu. Tolong katakan sesuatu. Kesetiaanku pada keluarga Gu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Sudah bersumpah, cepatlah petir menyambar. Benar aku yang menyuruhnya. Mengapa keluarga Gu bisa begitu dominan? Aku tidak terima. Nian Yu Agency adalah pemimpin industri. Wah, strategi yang bagus. Benar-benar ikan yang baik. Tapi ikan Nian ini hanya umpan. Masih ada dalang lain di belakangnya. Jangan main-main, katakan siapa dalangnya. Siapa? Aku sendiri. Mulutmu memang keras, mari kita lihat. Siapa ini? Siapa? Lanjutkan. Kenapa berhenti di saat kritis? Kalian sedang apa? Tidak bisa sebelum dalangnya ditemukan. Jangan sampai ketahuan, mengingat kita sudah lama kenal. Biarkan saja masalah ini, tapi dari sekarang, kau tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Gu. Dia sangat mencintai. Sedangkan kamu masuklah dan renungkanlah kesalahanmu. Ayo maju, kenapa tidak maju? Dewi polos, ternyata kehidupan pribadinya berantakan. Semalam kehilangan jutaan pengikut. Zeyu, tolong bantu aku buat janji dengan dokter mata beberapa tahun ini. Benar-benar buta seperti anjing. Mata besar ala Kardashian. Menurutku kalau mau ke dokter mata sekeluarga aja sekalian. Kalian bilang di balik Songyanran ini, apakah masih ada orang lain? Ada. Barusan sudah ditayangkan di TV. Seluruh prosesnya direkam oleh wartawan. Dia makan biji semangkamu. Pasti ada, cuma tidak tahu orang itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tapi mereka sama sekali tidak mau memberitahu. Ada tidak ya orang baik hati? Atau Dewi yang tahu? Bagaimana kalau aku tawarkan hadiah besar? Siapa yang bisa memberikan petunjuk tentang orang di balik layar ini? Aku akan memberi hadiah 1 juta. Atau 2 juta. Paling banyak aku hanya bisa memberi 5 juta. Aku yang akan melakukannya. Rekan tim yang payah kristal sudah dicuri. Tapi orang ini hanya tahu seperti apa rupanya. Tidak tahu namanya siapa. Bagaimana memberitahu mereka? Sudah ada ide. Siapkan tinta dan kuas. Kakak ipar kamu benar-benar bisa menulis dan bertarung cantik dan berbakat. Tapi, Aku tidak mengerti dalam lukisan adik ipar ini. Apa maksudnya? Kamu tidak mengerti, ini kan persis sama. Kamu yang bilang aku yang gambar. Seorang laki-laki, 1 hidung, 1 mulut, sepasang mata, dan 2 telinga. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak ku ketahui?
dan ada tahi lalat alamat comblang. Tahi lalat Ziu. Suruh orang untuk menyelidiki. Semua pria di kota Jiang yang punya tahi lalat alamat comblang. Baik Yanyanku juga punya. Satu tahi lalat ala Makomlang. Berani menyebut Yanyan, lihat aku menginjakmu sampai mati. Guzong konferensi pers besok sudah diatur. Konferensi pers apa? Bukankah sebelumnya Anda ingin mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pembatalan pertunangan? Batal apa? Siapa yang berani membatalkan segera batalkan. Konferensi pers besok tetap berjalan seperti biasa. Semuanya sudah siap di pihak Anda. Tetap berjalan seperti biasa. Apakah kita yakin tidak ada risiko melakukan ini? Gu Group setelah semua sudah berakar kuat di Jiangcheng. Tenang, aku sudah mengatur semuanya, begitu dapat uang ini. Kita langsung kembali ke Myanmar Utara. Kak, aku mohon. Kasih aku 1-2 pil aja. Pil jadi tampan, pil kekuatan apa saja. Orang ini terlihat familiar. Kak, siapa ini? Bukan si kakek Ding itu. Dia dalangnya. Maka kita tidak boleh membiarkannya pergi. Ternyata malam amal ini hanyalah skema penggalangan dana palsu besar-besaran. Uangnya masuk ke kantong Song Yanran sendiri. 2 anak yang didonasikan itu ternyata anaknya sendiri. Apa? Anak Song Yanran sendiri. Masih melakukan penggalangan dana palsu. Kamu dan Kiki tetap di sini halangi Song Yanran, aku kejar orang itu. Hari ini datang bukan untuk membatalkan pertunangan, tapi untuk mengumumkan pertunangan. Jika dia benar-benar kunci mengubah nasib keluarga Gu, harus tetap dekat dengannya lagi pula. Menikah dengannya juga tidak buruk. Dia tidak demam hari ini kan? Mulai hari ini Ling Kiki adalah tunanganku Gu Yantin. Pertunangan ini berbeda dengan kabar yang didapat sebelumnya. Permisi Nona Ling, apakah kemarin Anda sengaja mengirim orang untuk membongkar skandal Song Yanran, ingin menjatuhkannya agar memberi jalan untuk Anda? Kamu. Ini benar-benar fitnah. Kiki, kami selalu jujur dan terbuka. Tidak akan melakukan hal seperti ini, itu Song Yanran. Dia sendiri yang tidak bermoral. Kalian benar-benar meremehkan kakak iparku. Gu Dingliu ternyata juga datang untuk mendukung Ling Kiki. Lanjutkan, aku suka dengar. Mama, kenapa kalian datang? Kak, kamu pikir kami bodoh? Kami sudah tahu sejak lama. Akara pertunangan seperti ini pasti harus keluarga dari pihak suami yang datang. Dengarkan baik-baik, keluarga Gu dari awal sampai akhir hanya mengakui Ling Kiki sebagai nyonya muda kami. Sangat menyukainya. Kamu sebelumnya tidak bilang begitu. Kiki ini yang aku siapkan untukmu. Seperangkat perhiasan bernilai 50 juta air mata malaikat. Kakak ipar aku memberikan semua saham dari Xingyu Entertainment. Untukmu mulai sekarang sumber daya perusahaan. Kamu yang atur. Kiki, aku memberimu 10 rumah emas. Ditambah 100 mobil mewah. 10 rumah emas. Ini hari paling bahagia untukku. Ling Kiki, aku juga punya hadiah untukmu. Siapa bilang tidak ada obat penyesalan di dunia? Aku punya. Sedikit. Kenapa aku tidak membuat pil penyesalan? Ling Kiki, semua penyesalanmu aku yang tanggung. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Cium dong. Cium dong, cium dong. Boleh. Hanya boleh cium pipi. Ayo. Ayolah cepat. Wow, Seru banget. lebih banyak ciuman. Ayo semangat. Si imut berani mengambil barangku. Bibi, Siapa bilang aku bibimu? Kalau salah sebut lagi aku kasih pil diam. Katanya cium pipi. Guyantin, si imut ini mengambil kesempatan. Kakak kecil, kenapa kamu menghela nafas? Pierrenia Souza. PSP saja bisa membuatmu seperti ini. Benar-benar tidak ada harapan. Biarkan aku yang membantumu. Benar, Bibi ini serba bisa, pasti bisa apa saja. Cepat bantu aku lihat. Tentu saja. Aku ini Xuan dan Xian Jun yang hebat mengatasi PR anak kecil seperti kamu. Bukan masalah besar. Kalian juga belajar menggambar simbol. Kenapa simbol ini berbeda dengan punyaku? Bibi ini bahasa Inggris.
Biarkan aku sendiri saja. Ngomong apa sih? Jangan-jangan marahin aku. Lagi baca kosakata. Aku kan anak baik, mana mungkin marahin orang. Mas, bahasa Inggris kalian ini. Ada nggak kata-kata makian? Ajarin dong. Nggak boleh, jangan. Ajarin aja dong, biar aku pikir-pikir dulu. Tante galak banget kalau sampai diajarin. Dia pasti marahin kita terus, nggak boleh. Mending aku ajarin yang lain aja. Oke deh, ajarin satu aja. Yaitu I love Huyo. Ngolok dia sebagai si imut di antara harimau. Sudah bisa. Wiantin, tunggu aja. Lihat deh gimana aku marahin kamu. Kamu sudah bisa ya. Aku mungkin bakal hancur. Wiantin. Mas, Mbak, silakan ngobrol dulu. Ling Kiki, ulang lagi. Dengar nggak? Ling Kiki ternyata suka aku pasti tadi karena malu jadi kabur. Malah kamu senang dimarahin. Sudah kuduga, Kiki pasti suka sama Yantin kita. Memang anakku hebat juga. Cepat sekali menaklukkan hati Kiki. Menggoda kakak dan kakak iparku semudah membalikkan telapak tangan. Aku adalah penggemar CP paling bahagia di dunia. Kalau sampai tante tahu, aku bikin dia malu di depan om, aku pasti mati. Dia pasti kasih aku pil bungkam. Sayang, cepat cari om, cari tante. Baiklah, kamu benar-benar selingkuh di belakangku. Benar kata Kiki. Wang Ming si imut, kamu ternyata benar-benar. Bukan, sayang, dengar dulu penjelasanku, aku benar-benar. Ada apa yang perlu dijelaskan? Aku sudah lihat dengan jelas. Kamu nggak tahu malu. Kamu malah pakai sweaterku. Suamiku ngomong dong, kita kan memang menipu si imut ini untuk uangnya, sekarang sudah ketahuan. Mending kita lanjutkan saja. Habiskan dia. Kalian mau ngapain? Saudari, bantu aku hitung. Kapan ya aku bisa jadi aktor terbaik? Pikirkan saja, berpikirkan gratis. Colaku. Kiki, bantu aku hitung orang tua itu. Masih ada hubungan nggak sama Yanzi yang udah mati? Aduh, rongrong kecil. Seorang pria. Paman, paman. Kenapa datang sendirian? Mama, biarkan aku. Buruk Xiao Jingyu dalam bahaya. Putri, kamu baik-baik saja kan? Mama aku hancur. Berani ganggu kakakku, gak mau hidup di Jiangcheng lagi ya? Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku bisa kasih kalian kesempatan hidup. Minta maaf kalian pantas. Hati-hati. Minggir, jangan bikin ribut. Jangan nangis, yang harus nangis bukan kamu tapi dia. Kakakmu, dia pasti bisa tahan kan? Tenang. Ada Mama dan Zeu di sini. Kiki. Untung ada kamu.
Wiantin, jangan lari. Wiantin. Kenapa Pil Yuan hilang? Kamu bodoh ya? Kamu manusia biasa, ngapain ngalangin buat aku? Pelan-pelan kamu sakitin dia. Baik Nona Ling. Sudahlah, aku sendiri yang urus. Sekarang tahu sakit kan? Lihat, kamu masih berani jadi pahlawan nggak? Lihat apa, diam aja. Wianting, dia juga terluka karena aku bikin bubur buat dia, ya wajar kan? Tempat sialan ini kenapa lebih seram dari rumah Yama? Suasananya lebih menyeramkan. Huo, di sini tempat yang paling banyak dendamnya. Kenapa kamu datang? Lukamu belum sembuh, jangan kerja. Oke, tahu. Nih, ini bubur yang aku masak buat kamu. Kamu yang pertama dapat perlakuan kayak gini. Kalau gitu aku pasti cicipin dengan baik. Dia begitu perhatian sama aku, nggak boleh sia-siakan kebaikannya. Lumayan unik. Memang pantas disebut dewa. Pertama kali masak langsung sukses, jangan terlalu terharu ya Xiaogu. Coba aku cicip. Ini kan kamu yang bikin khusus untukku, jangan rebut dong. Jangan pelit-pelit, bagus ini. Kok dimakan sendiri? Apa ini kok rasanya aneh? Mungkin terlalu buru-buru keluar rumah sampai salah ambil. Ini kan masakan Wang Zi, bukan aku. Siapa yang kangen sama aku ya? Pak Gu, ini proposal kerja sama kita dengan Bowen Advertising. Besok mau tanda tangan kontrak, tolong dicek ya. Oke. Pak Gu, ini draft kontrak kerja sama proyek kali ini. Silakan dilihat Pak Gu, laporan keuangan bulan ini. Tolong ditandatangani. Pak Gu, ini skema baru dari Departemen Perencanaan, silakan dilihat. Kok kerjaannya nggak ada habisnya ya, bisa mati capek nih. Dia kasihan sama aku ya. Hati-hati, nggak apa-apa kan? Cuma pusing aja. Aku bakal ledakan perusahaan sialan ini. Jangan, aku nggak pusing lagi. Pak Gu, ini undangan acara amal Warm Winter Night. Silakan Anda dan istri Anda hadir. Oke, bonus bulan ini double. Terima kasih Pak Gu. Nyonya Gu, apakah saya boleh mengundang Anda untuk hadir di acara amal Warm Winter Night? Ya sudah, aku terima ajakanmu. Bibi kayak bidadari ya. Memang aku bidadari kok. Ya ampun, Kiki cantik banget. Kiki kita memang cantik. Pakai apa aja bagus iya sih. Mukanya cerah berseri. Bikin bajunya tambah bagus. Nggak juga sih. Kamu sih manusia biasa aja. Aku. Cuma anting-antingnya agak polos. Kakak punya anting mutiara nih. Untuk kamu. Bagus, giok ini cocok sama kamu. Terima kasih Rongrong.
Ini kartu nenek untuk kamu. Bawa ini ke acara amal. Mau bantu siapa? Nggak usah nenek, aku juga punya tabungan sendiri. Wah, anak baik. Meski keluargaku nggak terlalu pintar, Tapi mereka semua orang baik kok. kedepannya tugas melindungi keluargaku serahkan padaku. Kita putus aja. Kenapa? Maaf Jarui, kita nggak cocok. Jiarui siapa? Aku Wang Hao. Tunggu sebentar, aku cek dulu daftarnya. Maaf, salah orang, sama aja kamu juga putus. Akhirnya sampah-sampah ini beres juga. Aku harus merebut Ayan kembali. Ling Kiki, tunggu saja. Ini pertama kalinya kalian berdua muncul bersama setelah mengumumkan pertunangannya? Kalian berdua terlihat sangat mesra, apakah ada kabar gembira? Terima kasih atas perhatiannya. Hubungan aku dan Kiki sangat stabil, kalau ada kabar baik, langsung kami beritahu. Zeyu, aku udah jadi fansmu sejak sebelum debut. Gak nyangka ketemu di sini, aku mau minum sama kamu. Dia kasih obat di minumannya. Obat? Aku bawa mobil hari ini nggak bisa minum. Jangan pergi dong. Gaun cantik ini apa Pak Gu? Yang pesanin khusus untukmu Nyonya Gu? Zeyu mabuk, tolong antarkan dia istirahat. Top tier di tangan skandal pun ada. Apalagi aku bisa sama Oppa. 3 Raja udah datang, kalau telat nggak dapat info terbaru. 3 Raja buruan. Waduh, Gu Zeyu hilang. Sio Gu. Begitu bodohnya, nggak heran bisa kena tipu. Ling Kiki sebagai public figure. Kok bisa sembarangan mukul orang? Di sini banyak wartawan lo, hati-hati, aku kasih tahu mereka. Ya udah, kasih tahu aja biar mereka lihat. Gimana caranya kalian kasih obat ke si bodoh ini? Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan buat bikin si bodoh ini pingsan, terus foto bugil dia buat dijual, bikin skandal besar. Bro, dunia ini kejam banget. Tenang aja adik, kamu udah bersih. Soalnya aku ini ganteng. Ya, dan ngerjain dia tidur sama fans. Masukin dia ke penjara biar dia jahit seumur hidup. Kan, Saya sudah menyukai Zeyu selama 10 tahun, bagaimana mungkin saya memperlakukannya seperti ini? masa masih belum mau jujur kebetulan? Ayo kita coba produk baru saya, Lightning Pill. Dari sekarang kamu adalah satu-satunya kakak saya. Barusan benar-benar menakutkan. Untung ada kakak saya dan kakak ipar saya. Kakak, pilmu begitu hebat, bagi saya beberapa dong. Seperti apa kekayaan mendadak? Guyantin kamu. Bisakah kamu mengurus adikmu, sangat menyebalkan. Dia juga adikmu. Bukankah kamu punya pil, diam kasih dia satu. Ayan, Kamu benar-benar tidak bisa pergi, masih berani mendekat. Ayan, waktu itu saya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lihatlah persahabatan kita selama bertahun-tahun. Maafkan saya ya. Tidak menuntutmu secara hukum sudah merupakan keringanan untukmu. Jangan semakin berani. Saya punya alasan, kamu tahu. Saya sangat mencintaimu Ayan, adik Kiki. Bisakah kamu membujuknya untuk saya? Lagi-lagi pura-pura kasihan. Padahal di hati berpikir, sebentar lagi sengaja membuat saya menabrak menara sampahnya. Membuat saya cacat. Orang bodoh baru akan membantumu. Song Yanran, kejadian sebelumnya. Saya sudah tidak mengejar lagi, saya harap kamu tidak melakukan hal bodoh. Kamu tidak punya kesempatan kedua. Saya peringatkan jauh-jauh dari kakak saya. Ling Kiki, saya tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kakak kue ini enak sekali. Kenapa ada darah sangat berbahaya? Kenapa? Di sini cukup dingin ya.
Kakak ipar tadi cukup keren. Lagi-lagi membuatmu jatuh cinta Guzeyu. Kakak dan kakak ipar adalah pasangan terbaik di dunia. Semuanya sudah siap di sini. Lanjutkan seperti biasa. Apakah kita yakin tidak ada risiko? Keluarga Gu setelah semua sudah berakar di Jiangchen. Tenang, saya sudah mengetus semuanya, dapatkan uang ini. Kita langsung kembali ke Myanmar Utara. Kakak saya mohon beri saya satu. Tidak bisa dua pil, seperti apa pil jadi tampan? Pil kekuatan atau apa? Orang ini kayaknya familiar deh. Kak, siapa ini? Bukan sih, itu kan kakek Ding. Dia dalangnya. Kalau gitu kita jangan biarkan dia pergi. Ternyata acara amal ini cuma tipuan besar. Uangnya masuk semua ke kantong Song Yanran sendiri. Dua anak yang dikasih sumbangan itu ternyata anaknya sendiri. Apa? Anaknya Song Yanran sendiri? Masih ayah main tipu-tipu. Kamu dan Kiki tetap di sini halangi Song Yanran, aku kejar orang itu. Terima kasih atas dukungannya untuk amal musim dingin. Terakhir mari kita sambut duta amal kita Song Yanran. Song Yanran naik panggung. Target donasi hari ini adalah Duo-Duo dan Lele. Mereka sudah kehilangan orang tua sejak kecil. Belum lama ini didiagnosis leukemia. Aku yakin uang ini bisa memperbaiki kehidupan mereka yang sulit. Aku mewakili kedua anak ini. Terima kasih semuanya. Song Yanran benar-benar orang baik di industri hiburan dalam negeri, nggak ada yang bisa ngalahin. Song Yanran itu dermawan terbesar di industri hiburan dalam negeri. Selama beberapa tahun ini donasinya sudah lebih dari 10 miliar. Tipu-tipu amal aja bisa heboh gini, industri hiburan dalam negeri hancur. Lagi-lagi Ling Kiki sebelumnya juga dia. Yang ekspos kehidupan pribadi Song Yanran kayaknya dia. Sengaja cari masalah sama Song Yanran. Kiki, kita memang ada salah paham sebelumnya. Tapi jangan karena urusan kita orang lain yang jadi korban. Ling Kiki, Song Yanran yang disumbangkan itu uang asli. Kamu menuduh tanpa bukti, ada buktinya nggak? Buktinya akan segera datang. Aku Song Yanran jujur dan lurus. Nggak pernah takut sama orang yang suka fitnah. Song Yanran, lihat siapa ini? Bukan itu dua anak itu? Kayaknya nggak sakit-sakit amat ya. Dan baju ini bukan itu limited edition Vita? Harganya minimal 100.000. Mama. Mama, ada apa? Kami lagi belayar piano. Kenapa tiba-tiba paman ini mengantar kami pulang? Apa? Mereka anaknya Song Yanran? Ya ampun, Song Yanran, kamu mau jelasin apa? mereka anak angkatku. Mama, kamu nggak mau kami lagi? Aku udah baik sama kalian malah disuap sama Ling Kiki. Menjebak saya. Song Yanran, kamu masih mau membela diri mereka, jelas-jelas kamu. Laporan tes DNA ini tertulis jelas, mari kita lihat. Song Yanran pantas disebut ratu film, langsung main peran di mana-mana. Bilang acara amal. Uang ini jelas masuk ke kantongmu sendiri. Penipu, kembalikan uang kami, kembalikan uang. Penipu. Kembalikan uang. Kembalikan uang, kembalikan uang. Kembalikan uang kami. Penipu. Adik-adik, kakak akan mengantar kalian pulang ya. Baik. Jangan difoto. Semua itu omongannya saja. Apakah omongan atau bukan, kamu sendiri tidak tahu. Saya Ling Kiki selalu jujur dan lurus. Keadilan ada di hati orang. Saudara-saudara, mari dengarkan saya, uang ini sudah kami tahan bagi yang ingin menarik donasi. Nanti bisa daftar di luar bagi yang ingin tetap mendonasi. Grup Gu pasti akan melalui jalur resmi menyalurkan uang ini ke yang benar-benar membutuhkan. Uang ini memang akan disumbangkan dengan jaminan Grup Gu. Kami sangat tenang, terima kasih atas bantuan kalian. Selain itu kami juga akan mengumumkan aliran setiap uang. Grup Gu menambah donasi 1 miliar lagi. Anak sudah besar ya, bagus. Saya juga menyumbang 1 miliar. Bagus. Kak, gimana, keren kan? Kakakmu kok belum pulang? Tidak baik, Bu Yantin dalam bahaya.
Sio kecil Gu. Ini tempat yang saya siapkan khusus untukmu. Puas. Kamu kemarin menyerang saya tidak berhasil. Memakai Song Yanran juga gagal kali ini. Akhirnya kamu sendiri yang datang. Saya suka Sio kecil Gu orang pintar, seperti kamu. Mari. Kita buat kesepakatan ini, perjanjian pengalihan aset grup Gu. Tanda tangan saya biarkan kamu hidup tidak tanda tangan. Terpaksa saya kirim kamu ke alam baka. Dengan sampah seperti kamu buat apa buat kesepakatan? Masih keras kepala ya hari ini. Saya akan lihat tulangmu sekeras apa. Terakhir saya kasih kesempatan sekali lagi. Tanda atau tidak. Aku mati. Pun tidak akan menyerahkan keluarga Gu padamu. Berani ngotot sampai mati. Ayah Ling Kiki menuju ke arahmu, hati-hati jangan ketahuan. Karena uangnya tidak bisa didapat, maka nyawamu yang akan kuambil. Guyantin. Kamu selalu ingin jadi pahlawan kalau aku tidak datang kali ini. Kan kamu? Kamu ini bapak-bapak pemboros kartu bank yang baru saja ditaruh. Lagi-lagi kamu curi. Anak, Ibu, aku baik-baik saja. Kiki terima kasih sudah merawat dua anakku yang tidak berguna ini. Hal kecil. Apa yang terjadi dengan kalian berdua, kok bisa tidak merawat Kiki dengan baik? Berlutut. Bukannya aku sudah berlutut, Ibu. Ayahku lagi bikin masalah. Jangan pedulikan dia, luka ini gimana bisa terjadi. Ibu, jangan-jangan ini darahku. Alhamdulillah untung Kiki baik-baik saja. Kayaknya kamu juga nggak kenapa-kenapa. Xiao Rongrong jangan marah, aku benar-benar baik-baik saja. Xiao Rongrong ini emang pemarah. Nggak heran akhirnya pingsan dan dibawa ke krematorium. Aku akan menggambar jimat perlindungan agar bisa selalu muncul melindungimu. Aku juga mau. Kiki, kamu baik banget menikah dengan bos kita. Sungguh merugikanmu. Ibu, Aku beli banyak perhiasan, ayo kita pilih-pilih. Oke. bantu aku cari seseorang. Nggak perlu meracik obat atau bertapa. Benar-benar dewa kecil yang bahagia. Cuma sekarang agak panas. Nyaman tapi agak haus. Enak, kata kakak Jingyu. Toko model pria di sini seru banget. Kapan kita pesan satu? Nggak boleh, Apa yang nggak boleh? nggak boleh pesan model pria. Dengar ya, nggak boleh mikirin cowok lain. Kamu malah ngatur-ngatur aku. Guyantin, kamu pura-pura mati lagi. Kamu pikir kali ini aku akan tertipu lagi? Kalau masih pura-pura mati, aku pergi. Aku benar-benar pergi-pergi. Guyantin, jangan nakut-nakutin aku. Guyantin. Kamu bohong lagi padaku. Apa kamu khawatir padaku? Siapa yang khawatir padamu? Aku ini takut mempengaruhi pahalaku sendiri. Kamu pikir dengan sedikit ketampananmu bisa seenaknya? Aku tidak akan tergoda dengan trik kecilmu. Lalu trik apa yang bisa menggoda MU? Kenapa jantungku berdebar kencang tidak berguna? Jantungku sekarang juga berdebar kencang. Siapa yang tanya? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Karena aku bisa mendengar suara hatimu.
Bercanda mana mungkin. Kamu bisa mendengar suara hatiku. Aku ini belum pernah dengar ada ilmu seperti itu. Ling Kiki keluarga Gu bukan lubang api. Keluargamu ini lubang api, anjing saja tidak mau melompat. Kamu bisa tenang melompat ke dalamnya. Dan pertama kali kamu masak. Sebenarnya cukup enak. Tidak heran aku ini. Pertama kali masak langsung sukses. Jangan terlalu terharu ya Bu kecil. Aku sangat terharu juga suka. Terakhir kali diserang. Sangat sakit. Sudah tahu sakit kan, lihat lain kali masih berani jadi pahlawan. Kalau bisa ulang lagi, aku akan tetap melakukannya. Ling Kiki, kamu melindungi keluarga Gu. Ke depan tugas melindungi keluarga Gu serahkan padaku. Aku juga bisa melindungimu. Dewa kecil. Tapi mana mungkin. Bagaimana kamu bisa? Apa yang kamu pikirkan sekarang aku juga tahu. Kiki. Aku juga ingin bersamamu. Kamu benar-benar sebaiknya ada masalah. Bos Gu sudah ketemu orang itu. Ayah Song Yanran namanya Song Yan. Dia juga kepala kelompok penipuan terbesar di utara Myanmar. Kali ini bertemu dengan si tua Ding. Aku pasti akan memotong-motongnya. Kalian lihat ayah belum? Belum juga. Si tua ini keluar main-main lagi, tunggu dia balik. Lihat saja bagaimana aku menghajarnya. Bagaimana mungkin Bu, dia semalaman belum pulang? Biasanya kalau belanja pasti bilang sama ibu. Coba cek di ruang kerja ayah. Aku cuma mau ajak kamu makan, mau ngucapin terima kasih. Kamu kan yang nomor 1. Si tua ini malah cari perempuan itu. Katanya dia penipu bahaya kalau dia pergi ke sana. Dari dulu juga gak pakai otak. Muka ini kok kayak kenal ya. Ini Song Yan. Ternyata dia gak taruh semua harapan di Song Yanran. Apa yang sebenarnya terjadi? Song Yan adalah bos terbesar sindikat penipuan di Myanmar Utara. Dia juga ayahnya Song Yanran, mereka mengincar harta keluarga Gu. Gak boleh, kita harus segera selamatkan ayah. Dari dulu suka lihat hal-hal yang gak jelas. Orang-orang ini kejam sekali. Kalau sampai tertangkap oleh mereka, bisa gawat nasib ayah. Jangan khawatir Rongrong, aku pasti bawa pulang si tua itu. Wang Zi diculik. Yanyanku yang cantik dan lembut. Aku adalah serigala. Dari utara. Yang ganas. Si nomor 1, akhirnya kita ketemu. Kamu siapa? Cepat sekali lupa sama aku. Untuk bikin kamu datang aku susah payah. Yanyanku yang cantik dan manis, apa benar? Si om jorok, aku gak percaya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Om Gu, kamu mau aku potong ginjal kiri atau kanan? Jangan mendekat. Istriku sakti lo istri. Paman, Yanran, tolong aku. ayah, untung kamu masih punya kartu as. Berani lawan aku, mereka masih hijau uang keluarga Gu. Semua milikku, gimana tugas yang kuberikan? Sudah suruh Xiaoi culik Wang Zi. Semuanya berjalan lancar, Guyantin. Kamu gak bisa lari dari tanganku. Wang Ming, kamu si imut sampai anak sendiri diculik. Kita selama ini apa salah sama dia? Dia minta tebusan 10 miliar si imut. Aku bunuh dia. Jinyu kecil, tenang saja, siapapun yang berani menyentuh kakak kecilku, aku akan mencabiknya. Kakak ipar abang kalian pergi, selamatkan ayah di sisi ayah. Setiap saat ada bahaya maut, Wang Zi hanya mau uang. Aku dan kakak yang pergi. Ya Wang Zi, lagi pula dia anak kandungnya Wang Ming. Tidak akan benar-benar menyakitinya. Baiklah, kita bertindak terpisah, mama ibu tinggal di rumah saja. Baik, hati-hati dalam segala hal. Suamiku ini, semua salahku yang membuatmu terlibat. Sekarang menjadi sasaran keluarga Gu. Hingga sampai di titik ini. Setelah malam ini, kita akan punya uang. Bos sudah bilang setelah uang masuk. Bagi hasil 5-5 kita dapat 5. Tapi nyawa anak ini. Bos juga mau kamu. Aku sudah lama tidak suka padanya. Wang Zi,
Di kartu ini, ada 1 miliar, lepaskan orangnya. Kau masih berani datang ke sini kalian membawa suamiku. Kemana? Bukankah kau paling membencinya? Aku bantu kau singkirkan sampah ini, tidak baikkah? Urusan keluarga kami keluarga Gu. Tidak perlu kau orang luar ikut campur orang luar. Apakah kau lupa? Dulu kau bilang hanya mengakuiku sebagai menantu. Warisan leluhur juga diberikan padaku, tapi kenapa? Sekarang kalian semua memihak Ling Kiki si imut itu. Aku juga benar-benar menyukai Ayan. Jangan kau hina Kiki, kau licik dan munafik. Kejam dan bengis, kau bahkan tidak bisa menyamai satu jarinya. Sekarang kau malah sangat melindungi si imut ini. Dulu saat aku menjebaknya, kalian juga tidak ada yang percaya padanya kamu. Kau yang melakukannya. Baru sekarang kau tahu, tidakkah agak terlambat? Aku hanya berpura-pura sedikit kasihan. Dan kalian semua langsung percaya padaku. Song Yanran, aku akan membunuhmu. Antar ke krematorium. Ya, Ayan, aku sangat merindukanmu. Kau tahu tidak? Sudah berapa lama aku menunggu momen ini. Pergi. Aku justru suka denganmu yang terlihat dingin ini. Asal kamu mau memohon padaku, bilang cinta padaku. Aku bisa melepaskanmu. Mimpi di siang bolong. Aku hanya mencintai Kiki. Kamu tahu ini bukan jawaban yang aku inginkan. Yan bilang cinta padaku. Mimpi. Bilang cinta padaku. Paman, nak, jangan terlalu keras kepala. Selamatkan nyawa dulu. Yantin, Kamu mau apa berani hadapi aku? Song Yanran meski mati. Aku hanya mencintai Kiki. karena kamu sangat mencintai si manis itu, aku justru tidak akan membiarkan kalian bersama. Kamu hanya milikku, meskipun kamu tidak utuh. Song Yanran, kamu mau apa? Kamu begitu buta mata dan hati. Maka mulailah dari mata ini. Jangan. Apa yang terjadi? Xiao Rongrong dalam masalah. Apakah itu tempat kremasi yang kamu sebut sebelumnya? Sialan Song Yanran tidak baik. Mereka akan tiba dalam 10 menit, Bu Yantin. Aku harus menyelamatkan Xiao Rongrong dulu. Xiao Lao Tu serahkan padamu. Harap hati-hati. Jangan sampai terjadi apa-apa. Mama, aku takut. Nak, cepat pergi. Xiao Guzong, ketemu lagi keluarga kalian ini. Tidak sekuat tulangmu baru dipukul sebentar. Sudah tidak tahan. Lepaskan mereka. Tidak bisa, aku sudah merencanakan ini begitu lama. Untuk momen ini, Aku setuju dengan syaratmu, berikan keluarga Gu padamu. aturan permainan sudah berubah, orang dan harta. Aku mau semuanya. Kak, pukul dia. Nak, kalau ayah bisa keluar, kedepannya semua akan mendengarkanmu. Kak Yantin, Nak, Paman, nak, kak, semua sudah berkumpul. ayah, kalau kamu pukul terlalu keras nanti aku bisa rusak. Jangan. Sentuh pria saya, kamu cari mati. Kakak kepar. Kiki, Bibi, aku tahu kamu akan datang menyelamatkan kami. Gadis kecil. Aku tahu kamu punya beberapa kemampuan. Tapi orang-orang ini, kamu hanya bisa menyelamatkan satu. Atau kamu bunuh diri. Aku akan melepaskan mereka bagaimana. Kalau lain kali kamu melukai diri sendiri seperti ini lagi, aku akan membuatmu malu. Kiki.
Ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Kamu kok begitu bodoh? Anak nakal, kamu berani memarahiku, kamu percaya tidak kalau aku akan membuat bibimu memberimu makan pil diam. Bibi tidak akan mendengarkanmu. Aku adalah anak bunga dia dan paman. Lalu kenapa aku adalah bridesmaid mereka? Aku tidak peduli, aku adalah pelayan yang paling setia. Kamu bohong, aku yang paling setia. Nanti aku akan membawamu mencoba luosifen lebih bau dari durian. Mama, bisakah kamu tidak membawa Kiki makan makanan sampah ini? Anak nakal mata mana yang melihat kami makan? Kami hanya mencicipi rasanya untukmu. Lalu kenapa kalau kami makan sedikit? Mama, aku dan Kiki sedang mempersiapkan kehamilan. Kamu kecilkan suaramu. Anak nakal, kamu tidak bilang dari awal. Sama sekali tidak manis waktu kecil kamu bilang. Kamu adalah manisnya mama. Mama, apa? Manisnya. Ling Kiki. Aku kasih kamu rumah emas, jangan panggil lagi. Hei, kamu tahu, aku ini orang yang paling menepati janji. Benar kan? Ling Kiki kamu. Apa manisnya? Selamat tahun baru. Angpau ada semua. Datang hidangan terakhir, kue daging sapi. Ambil lihat. Dan juga untukmu pasti ada bagianmu. Tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Keluarga Gu telah melalui banyak hal. Dan juga kami mendapat tambahan anggota penting. Kiki, semoga kedepannya kita setiap tahun bisa seperti ini. Nenek, tahun depan pasti saya buat nenek bisa menggendong 2 cicit. Kiki, kue daging sapi ini, kamu makan lebih banyak ya. Ini masakan andalan saya dulu. Xiao Rongrong paling suka makan ini. Ayo semua segera duduk. Baik. Makan yuk. Ayo, mari kita angkat gelas bersama. Selamat tahun baru. Selamat. Selamat tahun baru. Guyantin. Sekarang kamu sudah mengerti apa artinya ini. Ya. Aku mencintaimu. Ya, terima kasih sudah datang ke sisiku.